Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kita semua tambah sehat, tambah kuat, dan juga tambah bisa mengendalikan si anxiety disorder ini. Jadi buat kalian yang baru gabung di channel aku, yang baru ngeliat channel aku hanya membicarakan tentang anxiety disorder, GERD, asam lambung, yang hal-hal seperti itu karena aku punya pengalaman di bidang, punya pengalaman di penyakit-penyakit itu gitu ya. Jadi aku bisa berbagi kepada kalian, mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan. Oke, di video kali ini aku akan menjawab komentar di salah satu video aku yang mempertanyakan tentang bagaimana waktu keadaan aku waktu puasa. Gitulah kira-kira lah, waktu puasa tuh gimana. Mungkin dia kepingin tahu kali bagaimana cara aku mengendalikan si anxiety disorder ini pada saat puasa, supaya puasanya lulus, mancur, muncur, dan lain-lain. Kayak gitu-gitu ya. Oke, sebelumnya kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan di like. Kalian yang punya komentar atau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian juga yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain, silahkan jawab loh, nggak apa-apa, aku nggak ada masalah gitu. Kalian punya jalan kesembuhan yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman yang punya penyakit anxiety juga silahkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kita semua tambah sehat, tambah kuat, dan juga tambah bisa mengendalikan si anxiety disorder ini. Jadi buat kalian yang baru gabung di channel aku, yang baru ngeliat channel aku hanya membicarakan tentang anxiety disorder, GERD, asam lambung, yang hal-hal seperti itu karena aku punya pengalaman di bidang, punya pengalaman di penyakit-penyakit itu gitu ya. Jadi aku bisa berbagi kepada kalian, mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan. Oke, di video kali ini aku akan menjawab komentar di salah satu video aku yang mempertanyakan tentang bagaimana waktu keadaan aku waktu puasa. Gitulah kira-kira lah, waktu puasa tuh gimana. Mungkin dia kepingin tahu kali bagaimana cara aku mengendalikan si anxiety disorder ini pada saat puasa, supaya puasanya lulus, mancur, muncur, dan lain-lain. Kayak gitu-gitu ya. Oke, sebelumnya kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan di like. Kalian yang punya komentar atau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian juga yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain, silahkan jawab loh, nggak apa-apa, aku nggak ada masalah gitu. Kalian punya jalan kesembuhan yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman yang punya penyakit anxiety juga silahkan gitu. Sebelum sampai ke topik pembicaraan tentang puasa, jadi aku kepingin kita sepakat dulu ya, bahwa si anxiety ini adalah sifat alami manusia gitu, bahwa semua manusia itu pasti punya anxiety, karena anxiety itu artinya adalah cemas, hanya cemas aja gitu. Ini maaf ya agak goyang-goyang, soalnya aku nggak bawa tripod, jadi nggak bawa senderan buat si handphone ini. Jadi handphonenya aku pegang-pegang aja, kebetulan aku lagi di luar kota soalnya. Oke, jadi anxiety itu adalah sifat alami manusia. Setiap manusia harus punya anxiety, harus punya kecemasan. Karena kalau manusia tidak punya kecemasan itu, dia bisa mempermalukan dirinya sendiri. Yang pertama itu, yang kedua dia bisa mencelakai dirinya sendiri gitu. Jadi kalau orang nggak punya kecemasan tuh ya nggak baik juga gitu. Jadi kita manusia punya kecemasan itu adalah biasa saja gitu. Cuma yang bermasalah dengan kita adalah kita punya kecemasan yang berlebihan, disorder. Nah, si disordernya inilah yang harus kita kuasai gitu loh. Karena kalau untuk dihilangin terus kamu terus membuat disorder ini seperti musuh gitu, kamu membenci, kamu nggak akan bisa mengendalikan. Karena kenapa? Karena pada saat kamu mau mengendalikan sesuatu, kamu harus tahu dulu itu apa. Terus kamu harus mempelajari dulu bagaimana gitu. Setelah itu kamu bisa mengendalikan. Dan kamu harus terima dulu gitu, terima bahwa sesuatu itu adalah ada gitu. Setelah kamu udah menerima itu, setelah kamu udah menyadari, kamu udah tahu harus bagaimana, nah kamu akan bisa mengendalikan si anxiety disorder kamu. Jadi kebetulan pada saat bulan puasa tahun ini adalah bulan puasa pertama aku setelah aku kena anxiety disorder. Memang sebelum aku kena anxiety, sebelum kena disorder, aku memang sering puasa Senin Kemis itu, alhamdulillah gitu ya. Bukannya, semoga ini bukan riak gitu, maksud aku pengen kasih tahu bahwa aku memang sering gitu. Tapi setelah aku kena anxiety disorder, itu semuanya puasa sunnahku berhenti karena aku takut gitu. Nah, setelah udah beberapa bulan kemudian kan masuk tuh bulan puasa ya kan. Nah, pada sebelum bulan puasa juga aku udah ketakutan gitu. Aduh, nanti kalau puasa gimana ya? Aduh, nanti gue begini, nanti gue begitu. Memang begitu. Orang anxiety pasti gitu kan, semuanya dicemasin. Semua yang belum terjadi dicemasin gitu loh. Apalagi yang dipikirkan oleh orang disorder kayak kita itu adalah hal-hal yang negatif duluan, karena
ya memang paling asik kayaknya dia mikirin hal-hal negatif gitu. Terus abis itu nanti ketakutan sendiri gitu deh, males banget. Nah jadi sebelum bulan puasa aku emang udah ketakutan, tapi pas udah masuk bulan puasa aku udah memberanikan diri. Tapi sebelumnya gini, sebelumnya aku udah sering dengerin apa mentor-mentor apa segala macem gitu kan, dan sudah membiasakan diri aku pada saat aku sehat. Nih ingat nih ya, pada saat sehat kamu afirmasi diri kamu, dan justru kamu lihat nonton video-video yang seperti ini nih, mentor-mentor siapa aja, mentor nggak harus aku, banyak mentor-mentor yang lain yang banyak banget di YouTube. Yang mana yang kamu cocok, yang mana yang kamu suka, kamu dengerin gitu loh. Kamu dengerin dengan kesadaran yang tinggi. Jadi jangan dalam saat kamu benar-benar ketakutan juga gitu loh. Ya pada saat kamu ketakutan juga boleh, tapi paling bagus adalah pada saat kamu sadar, pada saat kamu belum apa namanya, belum disorder gitu. Itu paling bagus banget. Sebelum kamu, pada saat kamu tidak dalam keadaan sensasi yang kayak gimana, kayak kelingan apa segala macam, ya sensasi lah gitu. Kita tahu lah sensasi kelingan, deg-degan, ketakutan, cemas, mulai apa namanya, cuma power apa namanya, kayak ada sesuatu sensasi yang naik dari kaki sampai ke kepala, pokoknya semuanya deh, mata burem gitu-gitu. Sebelum itu terjadi, saat itu belum terjadi, maksudnya saat tidak terjadi itu di diri kamu dengerin justru yang mentor-mentor seperti ini. Tapi pada saat itu terjadi juga pada diri kamu, dengerin juga nggak apa-apa, karena itu juga akan bisa membuat kamu jadi seperti agak relax gitu kan. Kalau dengerin orang yang kayak aku yang udah pernah kena sensasi, yang udah pernah kena penyakit seperti ini, kamu jadi ada bawaannya seperti pede gitu kan. Aku juga dulu gitu. Tapi pada saat kamu tidak dalam keadaan sensasi pun gitu, kamu dengerin, justru itu kamu harus dengerin dan harus kamu jalanin yang kayak gitu-gituan. Nah pas aku masuk bulan puasa, waktu itu aku udah mulai agak baik, tapi pas puasa itu wah sensasi naik. Aduh, gue gimana ya, dari apa namanya, sahur aja udah, nanti siang bisa nggak ya, nah gitu kan, nanti gimana ya, nanti siang ngapain, takut ada sensasi. Nah dari sahur tuh udah kayak gitu, udah dari sahur akhirnya terus tidur kan, setelah sholat subuh, terus itu masih ada tidur lagi, tidur pas bangun gitu kan, ada tuh sensasi yang agak keliengan lah, yang apa. Tapi aku yakinkan kepada diri aku, jadi gini aku yakinnya, karena aku udah pasrahkan diri kalau kematian itu adalah milik Allah. Jadi kalau kapanpun kita mati, aku mati, itu adalah hal yang paling terbaik, itu adalah waktu yang paling terbaik buat aku. Itu dicamkan dulu. Kalau kita meninggal, itu adalah waktu yang terbaik yang diberi Allah kepada kita. Itu yakinin dulu gitu loh. Nah aku yakin itu, sehingga pada saat aku sensasi, aduh pingsan nih, apa-apa pingsan, nanti pasti ditolong orang gitu. Aduh takut mati nih, gak apa-apa, pasti ini adalah waktu yang terbaik dari Allah kepada aku. Jadi aku terima dulu sensasinya. Semua sensasi aku terima, ya keliengan, ya tahu keliengan, ya tahu ini, tahu itu. Udah aku terima aja. Aku terima, kadang aku jalan-jalan, kadang aku duduk aja, malah kadang aku rasain gitu sensasinya, biarin gitu. Nekat beraniin. Nah, pada saat itu lewat, kamu kasih reward ke diri kamu tuh kan, nggak apa-apa kan gitu. Karena itu pasti akan lewat. Sensasi itu akan lewat. Sensasi nggak akan bikin kamu mati. Itu udah jelas secara medis seperti itu. Kematian aja milik Allah, nggak harus sensasi juga kamu bisa mati. Gitu loh. Nah, jadi kalau kamu tanyain aku puasa melewatinya gimana, ya melewatinya begitu, pasrah, terima semua sensasi, mau diapain lagi coba. Gitu loh, nggak bisa berbuat apa-apa juga kan gitu. Malah waktu aku buka puasanya tuh agak horor juga tuh makanannya, karena udah nggak tahan harus makan gorengan. Waktu itu aku belum sama sekali, waktu bulan puasa aku nggak nyentuh sama sekali. Bikin teh manis, tapi teh manisnya anget gitu-gitulah. Terus udah mulai makan sambal waktu itu, tapi saus sambal gitu. Ya justru di bulan puasa itu loh aku mulai tuh agak-agak makan pantangan. Sebelumnya nggak ada makan pantangan, no sambal at all, tidak ada cabai sama sekali. Tapi pada saat aku mulai bulan puasa ya itu, tapi saus sambal waktu itu tuh aku tuh gitu. Terus gimana datang sensasi. Terus gimana lambungnya, kacau nggak? Kacau. Orang makan gorengan, makan kolak, ya kacau lambungnya gitu loh. Cuma ya jangan banyak-banyak gitu, yang pertama ya, jangan banyak-banyak. Terus yang kedua ya aku yakin aja semuanya itu pasti lewat. Terus kalau aku memang udah gak nyaman, ya udah minum Proma atau Antasida atau Gastrucit, ya aku minum itu aja, begitu aja. Dan jangan kenyang itu aja, jangan kenyang, makan dikit-dikit udah di digigitnya tuh yang bener-bener halus gitu. Dan jangan kenyang.
kalau kamu lebih bagus makan rebus-rebusan apa segala macam ya lebih bagus lagi kalau kamu bisa kayak gitu. Kalau aku sih waktu itu bandel bandel banget gitu ya gitu. Jadi untuk puasa beraniin aja insya Allah. Bahkan kalau puasa itu baik banget buat orang yang sakit lambung ya, yang udah nggak sensitif ya, maksud aku ya, yang sensitifnya udah agak sedikit lah gitu. Masih sih masih, tapi jangan terlalu takut banget sih kalau aku bilang gitu. Karena sebenarnya kamu puasa juga itu menguji si lambung loh, menguji si lambung. Dan kalaupun mati, kalaupun meninggal pada saat puasa itu kan bagus. Sahabat Rasulullah juga ada yang meninggal pada saat puasa. Usman meninggal pada saat puasa udah gitu baca Al-Quran gitu, meninggal. Bagus kan, husnul khotimah insya Allah gitu. Jadi percayakan bahwa kalaupun gue mati, ini adalah waktu yang terbaik. Susah nggak? Susah banget. Beraniinnya, waduh pokoknya ngeberaniin dirinya bener-bener struggle banget deh, melewati hal-hal yang, tapi nggak apa-apa, beraniin nggak apa-apa, bener deh, aku yakin deh karena aku udah pernah gitu kan. Kalian juga pasti udah pernah ke dokter kan. Kalau dokter bilang udah everything is okay, udahlah, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah banyak pertanyaan kepada diri kamu, udah ikutin aja apa yang menjadi kata dokter, bahwa dokter bilang kamu baik-baik aja jantung saya deg-degan nih, tapi kata pas ke dokter baik-baik aja gitu kan. Terus apalagi kepala saya nih, aduh kok keliangan apa segala, jangan-jangan saya vertigo, ternyata kata dokter bukan vertigo gitu. Lihat dari video-video aku yang lain, yang aku kira aku vertigo ternyata nggak vertigo gitu kan. Kalau kamu udah yakin bahwa everything is okay, ya udah itu, nggak usah lebih jago dari dokter. Kenapa sih? Dokter udah bilang oke, ya udah gitu loh. Kalau dokter bilang asam lambung, ya udah gitu, ya udah terima aja. Memang asam lambung nggak akan kenapa-napa kok, GERD nggak akan kenapa-napa. Itu udah secara medis sudah dikatakan bahwa GERD, asam lambung itu tidak akan membuat kematian gitu ya. Kalau kamu misalnya dapat orang yang katanya meninggal karena GERD, lihat di surat kematiannya bener atau enggak karena GERD. Dan kalau kamu memang udah dapat suratnya, kamu bisa bawa ke Erik Wibowo, channelnya tuh kamu bisa lihat tuh, channel Erik Wibowo, dia tuh bagus banget channelnya. Aku juga banyak belajar dari Erik Wibowo, dari Rohimat Jaya Saputra, aku banyak belajar dari mereka. Dari videonya ya, aku belum pernah ketemu mereka loh sama sekali, dari video-videonya aja. Terus karena Erik Wibowo, kalau memang ada orang yang meninggal dan di surat kematiannya dikatakan GERD atau asam lambung, dia mau ngasih mobil baru loh. Tuh, kamu kurang apa lagi tuh ya kan, kasih mobil baru loh, ayo buru-buru cari gitu. Terus apalagi ya, kalau lagi dengerin mentor kayak begini, atau lagi dengerin motivasi yang seperti aku ini nih, bener-bener dengan sadar gitu loh, sadar, jangan pikirannya kemana-mana, jangan banyak pertanyaan deh, udah ikutin aja. Kenapa sih gitu, ikutin aja, udah ikut aja, nggak usah banyak pertanyaan, jangan begini, jangan begitu. Orang kami juga alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih waktu sama Allah. Dan buat good news ya, mamaku itu udah sekitar 40 tahun lebih, mungkin hampir 50 tahun. Dia umur 70 tahun. Dia kena kena asam lambung itu sekitar 30 tahunan, 40 tahunan, 40 tahunan, umur 40 tahun. Sekarang dia udah 73. Enggak deh, dia udah 40 tahunan deh kena asam lambung. Terus dia pernah yang namanya ususnya tuh kayak luka apa segala macam, dan semuanya karena lambung itu dalam 4 hari dia akan merecovery dirinya sendiri gitu loh. Kayak mamaku sampai sekarang ya alhamdulillah masih hidup 73 tahun gitu ya. Memang asam lambung ini aku nggak tahu ya, kayaknya dia nggak bisa sembuh lagi deh. Kalau kita makan pantangan yang keterlaluan, dia akan naik gitu, kayak model-model kayak model-model gula darah. Katanya sih gula darah juga katanya gitu, udah susah untuk sembuh. Kalau pada saat kita makan pantangan dia kambuh, pada saat kita nggak makan pantangan dia nggak kambuh gitu. Dan inget pola pikir, karena bukan soal makanan aja, bukan soal minuman aja, pola pikir kamu juga bisa memicu si asam lambung gitu. Jadi kalau kamu perasaan gue nggak makan ini, perasaan gue nggak makan itu, perasaan gue nggak minum kopi, ya tapi pola pikir lo mikirinnya apa gitu, mikirin yang negatif melulu gitu loh. Jadi itu pola pikir juga harus diberesin gitu, pola pikir kamu gitu ya. Oke, sampai di sini dulu tentang puasa. Buat kalian yang suka dengan channel aku, silahkan di subscribe. Yang suka dengan channel video ini silahkan di like. Kalau kamu punya jalan kesembuhan silahkan tulis di komen, atau kamu punya pertanyaan silahkan tulis di komen. Oke, aku lagi agak capek nih, baru pulang soalnya juga baru pulang dari
Cagar Alam Mutis, itu cakep banget. Nanti ada videonya, nanti aku upload, cakep banget. Jadi aku jalan-jalan di Cagar Alam yang bener-bener sepi, sejuk, fogging, maksudnya apa ya? Apa namanya? Kabutnya banyak banget. Pokoknya aduh, pokoknya kalian pasti kalau ke situ yang masih sensasi parah pasti takutan nih, pasti kabur. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kamu? Kepala keliangan, langsung mata burem, jantung deg-degan, tangan keringetan. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.